Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Wa ba'du fal insanu laysa yashrufu illa bima yahfaduhu wa ya'rifu. Lidzaka kana hamilul Qur'ani asyrafal ummati ulul ihsani. Wa innahum fin nasi ahlullahi wa inna rabbana bihim yubahi. Wa qala fil Qur'ani anhum wa kafaa bi'annahu awrathahu man istafa wa huwa fil ukhra syafi'un musyaffa'u fihi wa qawluhu alaihi yusma'u. Pemirsa TV1 yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa kembali dalam program Assalamualaikum Nusantara. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah bagaimana cara mudah menghafal Al-Quran. Pemirsa TV1 yang kami muliakan, bahwa menghafal Al-Quran adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita semua. Sadar atau tidak sadar, kita mengerjakan sholat setiap harinya tentu dengan hafalan yang kita punya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca apa yang ringan yang kamu bisa dari Al-Quran. Tentu Fatihah adalah suatu keharusan, bagian dari rukun solat. La solata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah solat tanpa membaca surat Al-Fatihah. Sehingga kalau kita solat, mengerjakan solat, pastilah membaca Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Mau tidak mau kita menghafal surat Al-Fatihah. Dan setelah itu kita membaca surat-suratan. Jujur nih, kalau kita hanya hafal 1-2 surat misalkan, setelah Al-Fatihah selalu kita inna atau inna al-kausar, atau selalu kulhu, ya, kira-kira begitu. Tapi kalau kita memiliki banyak hafalan, maka kita bisa memvariasikan bacaan Al-Quran dalam sholat itu. Dan di situ juga kita akan mendapatkan perasaan dan suasana batin yang berbeda. Mungkin kalau kita sadar, ya, kita akan malu. Ini ada sholat ini, orang ini sholat lagi, siapa ini yang sholat? Si kulhu datang, sholat duhur, nanti asar kulhu lagi, dan seterusnya. Sah? Sah. Hanya saja mungkin kita kalau tahu, sadar, ya, kita akan malu. Bukan malu pada siapa-siapa, malu kepada Allah, malu kepada malaikat yang mencatat. Lagi-lagi kulhu ini datang, ya alhamdulillah mau sholat daripada gak sholat, ya. Ya. Tapi kalau kita bisa memvariasikan bacaan, maka suasana akan berbeda. Kalau kita misalkan sholat di suatu masjid, ya, imamnya itu, dan setiap sholat setelah Fatihah adalah suratnya itu saja, maka mungkin kita juga akan ngomong itu, siapa imamnya? Kulhu. Siapa imamnya? Ina atau ina. Karena setiap kali sholat bacaannya itu, ya. Jadi surat favorit. Ya. Tapi kalau kita punya hafalan, maka kita bisa memvariasikan bacaan. Maka menghafal Al-Quran adalah sesuatu yang kita butuhkan. Ya, apakah setengah juz atau 1 juz atau bahkan 30 juz. Ya. Karena kita diperintahkan memang untuk menghafal. Ya, kita diperintahkan untuk membaca, tapi juga menghafalkannya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, ini membaca ini dengan hafalan yang kita punya. Ya. Waratil Qur'ana tartila. Kita diperintahkan Allah untuk membaca Al-Quran secara tartil, secara perlahan, memahami maknanya, ya, merenunginya. Tapi juga
al-qiraah dalam pengertian membaca dari hafalan yang kita miliki. Maka Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin diceritakan, beliau itu menghatamkan bacaan Al-Quran di bulan Ramadan, ya, itu sampai 60 kali khatam. Dan itu dilakukan dalam sholat. Tentu saja adalah melalui hafalan, di mana beliau hafal Al-Quran sejak belia. 7 tahun sudah hafal Al-Quran, sehingga lancar sekali bacaan Al-Qur'annya. Ya. Oleh karena itu kita mesti mencari tahu nih bagaimana agar kita bisa hafal setidaknya untuk keperluan ya sholat kita, menjadi imam di keluarga kita, ya, supaya tidak memalukan ya di hadapan anak istri kita. Ada kisah itu bagaimana seorang ayah yang pas hujan biasanya sholat dia ke masjid, tapi pas hujan deras terpaksa dia di rumah dan menjadi imam sholat. Anak-anaknya di sekolah dimasukkan ke TPA, ke rumah Quran, sudah punya banyak hafalan. Nah, di hadapan anak-anaknya pastilah kalau nggak punya hafalan itu akan grogi, ya nggak pernah jadi imam, tiba-tiba jadi imam walaupun di hadapan istri dan anak-anaknya. Itu mesti perasaan demam panggung, perasaan grogi itu besar sekali, ya. Sehingga ketika sudah walad dhalin, dia membaca apa itu bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, macet. Diulangi lagi, inna, macet lagi, ya. Ya, inna kan banyak sekali. Bisa inna a'tainakal kautsar. Bisa inna arsalna nuhan. Akhirnya kan berulang-ulang macet, ya. Anaknya yang di belakang mengingatkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini ayat, ya. Ini ayat Al-Qur'an. Tapi ini sungguh merupakan sebuah ironis manakala seorang ayah tidak mampu menjadi imam bagi keluarganya. Kalau di masjid ya sudah ada yang lebih ahli. Maka ini adalah suatu kebutuhan kita untuk menghafal Al-Quran. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana langkah kita untuk menghafal Al-Quran? Kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Pemirsa TV One yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja pemirsa berada, kita lanjutkan kajian kita tentang bagaimana cara menghafal Al-Qur'an. Sebelum kita melangkah kepada praktek, maka ada hal yang penting untuk diperhatikan. Pertama-tama kalau kita hendak menghafal Al-Qur'an, yang harus diperhatikan adalah ikhlaskan niat dan tujuan kita. Untuk apa kita menghafal Al-Quran? Jangan sampai kita salah tujuan. Nanti justru akan berdampak yang tidak baik bagi diri kita. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah, menjadi bukti yang akan membelamu, menolongmu, tapi juga sebaliknya menjadi bukti yang akan memberatkan kamu. Dia hafal ayatnya, tapi dia langgar isinya. Atau dia niat menghafal Al-Quran agar dianggap sebagai seorang penghafal, akan dimuliakan, agar disegani, dan seterusnya. Ini naudzubillah. Bahkan dalam sebuah hadis, Nabi mengingatkan di antara 3 golongan yang pertama-tama akan diadili pada hari kiamat itu adalah qari, orang yang hafal Al-Quran, orang yang pandai Al-Quran, dan alim. Ditanya,
Madza fa'alta fid dunya? Apa yang kau lakukan ketika di dunia? Di sidang pada hari kiamat nanti. Dalam riwayat lain bahkan awwalu man tas'arat bihin nar yaumil qiyamah, yang mula-mula tersentuh oleh api neraka pada hari kiamat. Itu 3 orang, 3 golongan. Satu di antaranya adalah qari au alim. Apa yang kau lakukan di dunia? Kami mengaji, kami membaca kitabmu, kami menghafal bla 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 dan seterusnya. Kadzabta. Bohong kamu. Fa'alta dzak lituqal annaka qaira wa qad qil. Engkau lakukan hal itu dengan tujuan, dengan niat, dengan maksud agar engkau disebut sebagai penghafal, dia hebat, dia qori dan seterusnya. Dan memang itu yang kau dapatkan di dunia. Maka salah niat ini menyebabkan seseorang akan masuk neraka. Jadi betul-betul harus tulus niat kita ketika kita hendak menghafal Al-Quran. Kita niatkan agar kita bisa lebih sering mengulang Al-Quran, kita bisa memvariasikan bacaan-bacaan dalam sholat kita agar lebih khusyuk, dan agar Al-Quran memberikan pembelaan dan penolong bagi kita dan menjadi syafaat bagi kita. Itu yang pertama. Menjaga keikhlasan hati itu hal-hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Yang kedua, tumbuhkan kecintaan. Kalau kita belum cinta, mau menghafal susah. Tapi kalau kita sudah cinta, mengingatkan itu mudah. Ini berlaku untuk segala hal, bukan hanya Al-Quran, nanti syair, nanti mungkin menghafal apapun. Ya, kalau udah senang, udah cinta, itu beberapa kali diulang, itu langsung hafal. Maka tumbuhkan kecintaan. Ya, bagaimana agar kita cinta kepada Al-Quran? Ya, kita fahamkan diri kita betapa mulianya menjadi ahlul Quran. Betapa membaca Al-Quran itu memiliki pahala yang sangat besar, apalagi menghafal. Jadi kita terus beramal soleh sebanyak-banyaknya melalui bacaan Al-Quran, melalui hafalan Al-Quran, melalui murojaah atau mengulang. Karena sesungguhnya menghafal itu adalah mengulang. Bisa sekali, ada orang yang mendengar sekali saja langsung hafal. Para a'immah, ya, para ahlul Quran itu punya kisah-kisah di mana dia bukan hanya Al-Quran tapi membaca satu teks saja itu langsung hafal. Yang dihafal bukan hanya Al-Quran. Al-Quran 6.236 ayat. Coba hadis, ratusan ribu hadis bisa dihafal. Itu karena dia ingin menjaga hadis Nabi. Dan kemudian dia berupaya untuk menghafalkannya. Bayangkan seorang sahabat, ya, itu ada yang melakukan perjalanan begitu jauh dari Madinah ke Syam, dari Madinah ke Mesir. Itu untuk mencari satu hadis. Diceritakan, ini saya pernah tahu suatu hadis, tapi yang hafal ini ada di Mesir. Akhirnya karena saking cintanya ingin hafal hadis ini, maka dia rela dari Madinah perjalanan ke Mesir zaman itu. Ya, 1 bulan perjalanan naik unta, bayangkan, untuk menghafal satu hadis yang punya hafalan itu ada di Mesir. Banyak sahabat Nabi yang kemudian memang hijrah ke Syam, hijrah ke Mesir itu. Maka begitu ketemu, ya tentu saja cepat ya menghafalnya. Maka menumbuhkan kecintaan untuk menghafal, apalagi Al-Quran, itu hal yang mutlak. Kalau sudah senang, insya Allah akan mudah untuk hafal Al-Quran. Maka dalam kisah-kisah para ulama dahulu ada yang menghafal hanya dalam waktu sekian dan sekian, ada sekian pekan, ada sebulan, ada 40 hari. Itu memang ada. Ya, di samping memang ini adalah kemukjizatan Al-Quran. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami mudahkan, kata Allah, Al-Quran itu untuk diingat. Fahal mim muddakir. Maka apakah Anda termasuk bagian dari orang yang mengambil pelajaran? Dan ini diulang sampai 4 kali. Ya, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kalimahnya sama, ayatnya sama. Kami mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Maka menumbuhkan cinta dan meyakini bahwa Al-Quran itu adalah ayat kalam ilahi yang
di antara kemukjizatannya adalah bisa dihafal, bahkan oleh orang yang tidak bisa membaca Al-Quran sendiri. Nggak bisa baca Al-Quran, tapi hafal Al-Quran. Ya, ini adalah kemukjizatan. Ya, ada orang yang tunanetra, ya kan, nggak bisa melihat, ya, tapi hafal Al-Quran. Maka menumbuhkan kecintaan untuk menghafal adalah langkah agar kita mudah untuk hafal Al-Quran. Selanjutnya adalah memilih kawan dan lingkungan. Ya, kalau kita misalkan di dalam masyarakat, di lingkungan, mungkin di komplek perumahan, ya, adanya masjid, maka di situ kita bisa mengajak beberapa kawan, misalkan sesama kawan SMP, kawan SMA dan seterusnya. Nanti ada ustadz yang membimbing, ya, halakoh. Apalagi kalau bisa beberapa orang, itu akan menumbuhkan semangat dan keistimewaan kita, ya, kelanggangan kita untuk mau menghafal. Sebab kadang orang semangat, wah pas ada motivasi semangat untuk mengaji, semangat menghafal. Begitu esok hari sudah berubah lagi, sudah gelombangnya sudah lain. Maka perlu kawan yang saling mendukung, perlu lingkungan yang akan menjadikan kita istiqomah di dalam menghafal Al-Quran. Baik pemirsa TV One yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lanjutkan langkah dan kiat untuk menghafal Al-Quran, namun setelah jeda berikut ini. Baik pemirsa TV One yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kita bagaimana agar kita mudah untuk menghafal Al-Quran. Langkah selanjutnya adalah diperlukan guru yang membimbing kita. Menghafal tidak boleh sendirian, tapi kita perlu bimbingan ustadz atau ustazah yang mendampingi kita. Setidaknya nanti setoran. Jadi apa yang kita hafal itu kita setorkan kepada guru kita, kepada ustadz, kepada ustazah kita. Ada pendamping, ada guru. Bahkan dalam hafal Al-Quran dikenal dengan istilah sanad, ya, ketersambungan dari guru ke guru ke guru sampai kepada Rasulullah dari malaikat Jibril, dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir nanti kita praktek sekaligus adalah bagaimana memilih metode yang cocok, ya, karena menghafal itu banyak cara, banyak pendekatan. Saya dulu pernah mempraktekkan kepada anak kami, ya, anaknya satu orang ada berbeda pendekatannya, ya. Ketika putra kami ini senangnya itu senang mendengar, ya sudah diperdengarkan. Tapi yang lain dia senang melihat, membaca gini. Maka saya tempelkan itu kopian mushaf, ditaruh di samping tempat tidur. Jadi mau tidur itu dia melihat begini, ya, melihat mushaf dan dia baca nun wal qalami wama yasturun, baca. Nanti bangun dia melihat lagi, dan ternyata itu mempercepat dan selalu mengingatkan. Bisa dipraktikkan misalkan yang sudah bisa baca tentunya dengan menempelkan mushaf di dinding, atau bahkan mungkin kalau kita sering bepergian mungkin di dalam mobil, ya, kalau memang kita menghafalnya itu dari melihat. Tapi ada yang tidak, tapi dengan mendengar, senangnya mendengar. Jadi adiknya, anak saya, anak ketiga itu seringnya mendengar kakaknya menghafal, mendengar ibunya menghafal, akhirnya dia ikut, ya. Jadi ini pendekatannya tentu saja berbeda. Dan salah satu langkah agar kita bagi yang belum bisa membaca Al-Quran tapi ingin menghafal, maka ada metode, yaitu dengan ditalkinkan, metode talkin, ya. Metode talkin itu ada metode bagaimana mentalkinkan, mencontohkan bacaan Al-Quran kemudian diikuti. Kalau kita misalkan mengajarkan Fatihah kepada anak-anak kita, nah ayo baca Fatihah, anak kecil itu,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tentu berat. Ya, baru alhamdulillah dia udah lari. Tapi kalau kita potong ya, satu kalimah demi kalimah. Nah, ayo ikuti Abi, ikuti Umi. Alhamdu. Itu aja kalimat, diulang-ulang. Ya, ini dipraktekkan sama istri saya sambil mengantarkan ke sekolah. Itu dibacakan nih, Al-Qari'ah, dan seterusnya. Itu diulang aja berapa kali, baru nanti disambungkan. Ini berarti mentalkinkan. Ini berlaku kepada siapa saja, anak-anak, dewasa, orang tua, lansia. Insya Allah bisa dengan metode seperti ini. Karena memang yang diajarkan dulu Rasulullah itu membacakan Al-Quran kepada sahabat. Tentu polanya nanti berapa kali pengulangan. Kalau satu ayat kita nggak bisa langsung menghafal, ya mungkin kita perlu dipotong-potong seperti tadi. Alhamdulillah. Nah, terus baru diulang-ulang. Lillahi. Berapa kali? Ya, sampai hafal. Bisa 5, 7, 10, tergantung siapa yang ditakdirkan sudah hafal atau belum. Ya, baru lillahi, baru disambung Rabbil Alamin. Itu diulang. Baru nanti 3 ayat itu diulang sekaligus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diulang lagi. Nah, itu akan ringan. Tapi kalau kita langsung satu ayat sekaligus, berat. Akhirnya kadang anak kita malas. Ya, kita coba praktekkan ini. Kita menghafal surat yang pendek saja. Di surat Ar-Rahman, bagaimana metode talqin ini bisa dipraktekkan oleh ayah, bunda, para pemirsa TV One kepada putra-putrinya dengan pola seperti ini. Ya, saya berikan contoh. Ya, misalkan surat Ar-Rahman, awal surat Ar-Rahman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, ini ta'awud bisa nanti diulang-ulang sekian kali ya, untuk menghasilkan bacaan yang tepat. Ya, tentu saja banyak masing-masing kita hafal, tapi mungkin aspek bacaannya perlu diluruskan, maka perlu juga pengulangan agar mendengarkan secara baik dan benar dan bisa mencontoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, begitu juga bismillah bisa diulang-ulang. Terkadang sudah bisa membaca basmalah, tapi kadang panjang pendeknya sering kita temukan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kelihatannya benar, tapi sebenarnya salah, kepanjangan. Jadi 2 harokat saja. Nah, maka dengan kita talqinkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang-ulang. Jadi apa yang tadi terbiasa salah, Bismillahirrahmanirrahim, salah ya. Jadi kepanjangan itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita ulang-ulang. Nah, kita coba ayat pertama. Ar-Rahman. Kita ulang lagi. Ar-Rahman. Kami mencoba dengan 7 kali pengulangan. Rata-rata orang yang sudah lancar baca Al-Quran, dia bisa hafal dengan 7 kali pengulangan. Ayat berikutnya, nanti boleh 5, boleh 7, boleh 10. Silakan. Nanti ada ayat-ayat tertentu yang mungkin kita perlu pengulangnya lebih banyak lagi. Misalkan lafadznya kurang familiar di telinga dan lidah kita, maka itu perlu pengulangan yang lebih banyak. Ayat kedua, Allamal Qur'an. Nah, ini diulang sekian kali. Ya, baru nanti disambung. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Sekian kali. Kita lanjutkan lagi. Khalaqal insan. Diberlakukan seperti ayat yang sama. Allamahul bayan. Sama, diulang kemudian disambung lagi. Khalaqal insan.
'allamahul bayan. Diulang, baru nanti 4 itu Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Nah, begitu seterusnya, insya Allah akan mudah bagi kita dan juga anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran. Ini salah satu pendekatan yang kami sebut dengan metode talqin atau ngaji metal. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemirsa TV One dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk menjadi penghafal Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatana min hamalatil Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.